Mari kita berdoa bersama-sama, kita bermazmur bersama-sama. Engkau Allah Bapa yang setia, Engkau Allah Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau yang begitu mengasihi kami, perbuatan tangan-Mu. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan, sekalipun kami sering meninggalkan Engkau. Dan oleh karena itu Tuhan, kami bersyukur, kami menyembah, kami memuji nama-Mu Tuhan. Tuhan, malam hari ini Tuhan, kami rindu nama-Mu dipermuliakan, kami rindu kuasa-Mu diperdengarkan, kami rindu kuasa-Mu dinyatakan Tuhan. Dan tidak ada sesuatu di muka bumi ini Tuhan yang dapat melawan kemahatauan-Mu, kemahakuasaan-Mu Tuhan. Oleh karena itu kami berseru kepadamu Tuhan, Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau berkati ruangan ini, Kau berkati semua yang ada di dalam tempat ini Tuhan. Biarkan nama-Mu saja yang tinggi, sehingga kami Tuhan, biarkan kami dapat melayani-Mu dengan kerendahan hati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami rindu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Silakan duduk. Hari ini saya rindu sekali kita menyaksikan kemurahan Tuhan. Kita menyaksikan kuasa Allah. Seringkali kita senang menantikan saat-saat kuasa Allah dinyatakan. Seringkali kita senang menyaksikan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Tetapi kita tidak tahu bagaimana cara kuasa itu bisa dinyatakan. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam Kejadian. Separuh umur hidup saya melayani Tuhan, saya tidak pernah melihat nama Tuhan dipermalukan. Selama saya melayani Tuhan, saya tidak pernah melihat kuasa Tuhan tidak dinyatakan. Akan tetapi sebelumnya, kita harus belajar terlebih dahulu bagaimana cara kuasa Tuhan dapat dinyatakan di dalam kehidupan kita. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam Kejadian 22. Oke, Kejadian 22 ayatnya yang pertama. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Iska. Pergilah ke tanah Moria, persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ya, berikutnya keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya berserta Iska anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran. Lalu berangkatlah ia ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketika Abraham melayangkan pandangannya, kelihatannya kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Maka aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran dan ia memikulkan ke atasnya bahu Iska anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Saudara, saya sering kali bertanya, apakah Abraham adalah orang tua yang gila? Apakah Abraham adalah orang tua yang betul-betul tidak mengasihi anaknya? Sehingga ia berkata kepada Tuhannya, Tuhan, kalau kamu mau ambil anakku, silahkan. Bahkan saya tidak pernah menemukan ayat perlawanan sedikit pun ketika Tuhan memerintahkan kepada Abraham, anakmu kau persembahkan. Saya percaya di dalam kehidupan ini seringkali kita mempertanyakan kehendak Tuhan. Seringkali kita rindu, kita mengalami kehendak Tuhan yang sesuai dengan yang kita pikirkan. Tetapi kita tidak sadar bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang berdaulat penuh di dalam kehidupan kita. Yang berdaulat penuh terhadap semua aspek kehidupan kita. Sehingga kita tidak perlu mempertanyakannya. Sebab Ia tahu yang terbaik buat kita.
Selama kita melayani, kita dari pemuda-pemuda kampus dibesarkan, melayani sudah kurang lebih 15 per tahun perjalanan kehidupan saya melayani. Di mana ketika saya memberikan hidup saya buat Tuhan, mulai pelayanan radio, mulai pelayanan KKR di kota-kota, saya selalu melihat nama Tuhan dipermuliakan. Akan tetapi saya juga tidak menutup kemungkinan ada begitu banyak orang yang tidak pernah menerima kesembuhan ilahi. Mereka menerima kesembuhan yang palsu. Mereka menerima kesembuhan sementara. Mengapa itu bisa terjadi? Seringkali kita tidak pernah bisa mengalami mujizat Tuhan. Kita seringkali melihat orang lain mengalami mujizat Tuhan yang lumpuh berjalan. Seringkali kita merasa bahwa hamba Tuhanlah yang punya kuasa untuk membangkitkan orang mati. Bahwa hamba Tuhanlah yang punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit. Tetapi saya percaya ini salah. Seringkali laporan-laporan dari radio yang kita siarkan, mereka sebagian besar mengalami kesembuhan yang palsu. Kesembuhan yang karena sebuah peristiwa psikologi, peristiwa yang dinamakan kesembuhan psikosomatis saja. Anda tahu, kesembuhan psikosomatis itu dahsyat. Orang bisa tiba-tiba yang lumpuh bisa berjalan. Akan tetapi kesembuhan yang semacam ini tidaklah kekal. Tidaklah memiliki aspek yang kekal. Hanya sementara. Seringkali kita dibuat terpengerangah dengan adegan-adegan panggung. Orang ditiup jatuh 5 meter. Wah, gitu ya. Orang ditiup jatuh 20 meter, 30 meter. Kita merasa bahwa kejatuhan-kejatuhan yang ada itu adalah kuasa Tuhan. Saya mau berkata kepada Anda semua, Anda salah. Bahwa Tuhan tidak pernah melakukan seperti itu dan harus sama kepada setiap orang. Akan tetapi kadang kita didukung oleh suasana. Orang banyak ribuan. Oleh karena itu ada lagu-lagu yang demikian kuatnya. Sehingga kita terbangun suasana kita untuk merasakan kesembuhan ilahi. Dan seringkali itu yang saya terima dari pelayanan radio. Mereka menelepon dan berkata, "Bapak Pendeta, saya sudah datang ke puluhan kali KKR. Kok di sana sembuh? Dan setelah saya pulang, saya tidak merasa sembuh. Katanya, Bapak Pendeta, waktu itu di sana saya beriman. Lalu setelah pulang, iman saya tidak ada lagi." Lah, seringkali kita menerima hal-hal seperti itu. Kebenaran-kebenaran yang sebenarnya bukan kebenaran. Oleh karena itu hari ini saya mau menceritakan ada satu kunci, ada satu rahasia untuk menerima kesembuhan ilahi. Begitu banyak pelayanan radio yang kami layani. Kami tidak pernah melihat orangnya. Kami tidak pernah melihat siapa orangnya. Oleh karena itu Tuhan lembutkan hati kami, Tuhan murnikan hati kami untuk melayani dengan sungguh-sungguh. Begitu banyak peristiwa-peristiwa rohani yang terjadi. Orang mati pernah dibangkitkan. Orang yang tidak punya jempol, jempolnya bisa tumbuh. Dan itu ada fotonya. Kalau zaman dahulu tidak ada BBM. 2-3 tahun lalu tidak ada. Tetapi ada pelayanan yang namanya MMS. Ya kan? Ya jadi istilahnya difoto terus dikirimkan ke sebuah handphone. Dan akhirnya di handphone itu terima jempol dengan daging yang baru. Begitu banyak kuasa yang terjadi. Tetapi saya juga melihat begitu banyak permohonan doa yang berulang-ulang. Sampai 2 tahun kita mengudara. Tidak kunjung juga dipulihkan. Lalu apa yang salah? Lalu apa yang salah sehingga ada sebagian orang disembuhkan dan sebagian lagi tidak disembuhkan? Apakah Allah pilih kasih? Apakah Tuhan pilih kasih? Atau namanya Tuhan yang salah ini?
Ya, oh ini sekarang nggak boleh pakai nama Allah lagi. Kita harus sebut nama Yahweh. Oke, saya setuju, saya agree. Tetapi apakah Tuhan dengan hati kita yang tulus bahwa kita menyembah Yesus Allah yang hidup karena salah perkataan menggunakan kata Allah yang hidup, katanya Allah itu bukan terjemahan yang benar, terjemahan yang palsu, lalu Tuhan ngambek. Karena kamu gak sebut nama saya Yahweh, maka kamu gak akan terima kesembuhan. Nyala engkau, kamu gak bakal terima kesembuhan. Apakah Tuhan kita seperti itu? Apakah Tuhan kita dapat dimetodekan sedemikian rupa sehingga kita harus menerima kesembuhan yang betul-betul datangnya dari Tuhan? Saya percaya Allah tidak dimetode. Begitu banyak orang mengalami metode-metode. Kalau kamu menerima kesembuhan, kamu harus minum anggur, kamu harus pakai minyak. Saya percaya firman Tuhan mengajarkan sumber dari segala kesembuhan, yaitu Allah sendiri, yaitu Kristus sendiri, yaitu Tuhan sendiri. Yang jadi pokok permasalahan sekarang, bagaimana cara kita mengalami kuasa kesembuhan. Mengapa apakah Abraham adalah seorang bapak yang stres? Sehingga ketika Tuhan berkata, Abraham, minta anakmu, jadikan anakmu korban bakaran, sate, namanya sate Iska. Ya, Abraham langsung dengan sukacita, oke Tuhan, saya tidak pernah menemukan ayat perlawanan di Abraham. Bayangkan kalau Abraham adalah Anda. Anda punya anak. Dan tiba-tiba Tuhan berkata, aku minta anakmu, persembahkan di TP lantai 4. Bawa kayu bakar. Dan persembahkan untukku. Kira-kira apa reaksi Anda? Anda akan mulai marah? Anda mulai tersinggung? Jangan-jangan ini bukan Tuhan. Tuhan tidak kejam dan yang lain-lain. Rencana Tuhan itu adalah rencana yang selalu indah buat saya, betul. Tetapi saya mau kasih tahu, keindahan rencana Tuhan itu seperti sebuah tuts piano. Tuts putih adalah hari-hari yang menyenangkan. Tuts hitam adalah hari-hari yang buruk sekali. Tetapi dengan apa? Dengan sentuhan seorang yang hebat seperti Tuhan. Tuts-tuts itu menjadi sebuah lagu yang indah buat kita. Itulah kehidupan kita. Seringkali kita tidak sadar kehidupan kita ini seperti tuts-tuts piano. Tuhan rindu kita merasakan keindahan nada-nadanya. Saudara, saya merasakan yang kuat sekali untuk menerima kesembuhan, kita harus belajar seperti Abraham. Seringkali kita bertanya-tanya, Tuhan, kalau saya bawa pisau, lalu tiba-tiba saya hujamkan ke jantungnya Iska, kalau Iska mati gimana? Kamu mau tanggung jawab Tuhan? Enggak. Abraham ternyata punya iman. Sekalipun Iska sudah jadi sate, sekalipun Iska sudah legam, karena kebakar nantinya, tetapi dia percaya bahwa Tuhannya sanggup menciptakan Iska dengan cara yang ajaib. Tuhannya sanggup memperbaharui kehidupan Iska dengan cara yang ajaib. Ketika beberapa hari yang lalu, saya tulis buku harian. Saya seseorang yang kadang melankolis, suka tulis buku harian. Tuhan bicara sama saya, tahu nggak? One day, buku harianmu itu akan habis. Dan itulah hari kematian kamu. Saya kaget. Saya buka lembaran-lembaran. Maksudnya apa Tuhan? Ini tinggal berapa lama Tuhan gitu ya. Tapi ternyata Tuhan tidak berbicara seperti itu. Tuhan berbicara, engkau memulai halaman pertama dari buku kehidupanmu. Kamu begitu banyak cerita. Sekarang kamu sudah di sekitar 1/4 perjalanan. Ya, 1/4 mendekati setengah perjalanan.
Dan Tuhan berkata bahwa aku selalu menyediakan hari-hari yang baru di dalam kehidupanmu. Dan saya terkejut. Saya sangat terkejut. Anda boleh lihat, saudara. Anda begitu boleh lihat begitu banyaknya tulisan-tulisan di buku harian saya. Saya dimarahi ibu saya kepahitan dengan siapa, saya marah dengan siapa, saya mengalami lembah-lembah kegagalan. Tetapi saya herannya, Tuhan selalu menyediakan kertas-kertas yang baru buat saya. Saya mau isi seperti apa, terserah. Akhirnya dengan setengah sadar, saya SMS-kan, saya forward ke teman-teman rohani saya, bukan anak-anak rohani. Bagikan nih, aku dapat seperti ini kurang lebih beberapa waktu yang lalu. Saya nggak punya BB, tapi kamu bagikan aja dengan penuh kasih sayang, seperti itu ya. Nah, sidang jemaat, kekasih-kekasih Tuhan, tahu nggak kita? Sering kali kita meminta kesembuhan yang setengah memaksa sama Tuhan. Tuhan, pokoknya kalau kamu tidak sembuhkan hari ini, aku akan menjadi orang yang setia kepada Tante Lucifer. Kalau engkau tidak sembuhkan hari ini, hidungku tidak mancung lagi, wajahku tidak seperti model, maka hari ini juga aku akan meninggalkan engkau sebagai Tuhan dan Rajaku. Engkau harus lakukan hari ini. Ini kesembuhan palsu. Kamu akan menerima kesembuhan psikosomatis. Diiringi musik yang maha dahsyat. Sound system luar negeri. Miliatan. Membuat suasana mencekam. Teng neng neng neng. Yesus datang. Teng neng neng neng. Tuhan datang gitu ya. Dan ketika waktu itu kita diliputi oleh suasana-suasana musik yang tiba-tiba yang lumpuh bisa berjalan berlari ke depan gitu ya. Setelah pulang tambah tidak bisa jalan sama sekali. Padahal tadi datang KKR sudah bisa jalan 1 langkah, 2 langkah. Kesembuhan kan? Amin kan? Ada proses kan? Ada keajaiban kan? Dan begitu kita kena kesembuhan psikosomatis, kita maju ke depan. Kenapa orang bisa sembuh? Ketika mendapat sugesti, saya kasih tahu. Karena ketika kita disugesti, para ahli menemukan bahwa di otak kita ada semacam zat. Yang ketika kita disugesti zatnya itu seperti morfin. Pereda nyeri. Tingkat tinggi. Tidak perlu Panadol 50. Tetapi dengan sedikit disugesti tiba-tiba melayang-layang. Tetapi ketika saat itu sudah selesai. Kita gak akan pernah ngerasain kesembuhan. Mengapa? Karena orang datang ke gereja cari kesembuhan. Bukan cari Tuhan. Kalau Anda cari Tuhan. Hari ini juga engkau akan mengalami kesembuhan. Begitu banyak orang yang tawar-menawar dengan Tuhan. Begitu banyak orang yang tawar-menawar dengan Tuhan. Kalau nanti Tuhan miswaku selamat. Kalau nanti miswaku suamiku itu betul-betul berubah. Nanti kami dan saya dan suami saya dan nanti anak-anak saya akan melayani Tuhan. Enggak bisa seperti itu. Kita tidak bisa bernegosiasi dengan Tuhan karena kebenaran yaitu untuk dilakukan. Saya begitu banyak mengalami masalah-masalah kehidupan. Saya paling susah dosa yang namanya mengampuni. Dari dulu saya paling susah dengan kata mengampuni karena kehidupan saya dahulu keras bukan main. Sehingga saya tidak bisa dengan kata mengampuni. Tapi perlahan-lahan Tuhan ajarkan, walau susah, walau penuh air mata, walau saya harus mengalah dahulu. Tetapi saya mau kasih tahu, kesembuhan dari Tuhan adalah proses ilahi yang pasti dikerjakan Tuhan bagi orang-orang yang mencintai Dia. Sekali lagi kita baris bawahi, kesembuhan adalah proses ilahi yang pasti dilakukan oleh Tuhan kepada kita
yang mengasihi dia, yang mencintai dia. Dan saya mau kasih tahu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan tidak pernah salah. Waktu KKR di Magetan, waktu KKR di Kediri, ratusan orang datang. Waktu KKR di Surabaya Trade Center, ribuan orang datang. Begitu banyak saya lihat motivasi kedatangan mereka. Ada yang kepingin melihat kesembuhan spektakuler. Diizinkan sama Tuhan. Ada yang lumpuh bisa jalan. Ada yang kepingin melihat kesembuhan-kesembuhan dahsyat. Kalau Anda punya motivasi seperti itu, saya pikir Anda salah datang ke gereja. Yang betul Anda datang ke sebuah acara sulap. Sulap bersama Pendeta Daniel. Mana tanganmu yang sakit? Tiba-tiba abrakadabra, sembuh. Wah, sembuh. Mana tanganmu yang bengkong ke belakang? Saya akan putar kembali. Dengan tenaga dari sorga kita putar kembali. Kletek, kletek, kletek. Wah, sembuh. Kita suka yang begitu-begitu. Ngaku. Tapi yang begitu-begitu sebagian besar bukan dari Tuhan. Sekali lagi saya garis bawahi. Kita suka yang gitu-gitu. Tapi yang sebagian besar yang gitu-gitu bukan datangnya dari Tuhan. Emosi kita dipermainkan. Sugesti kita dipermainkan. Akibatnya apa? Iblis bersuka cita. Karena anak Tuhan tidak pernah betul-betul sembuh. Karena anak Tuhan tidak betul-betul mengalami yang namanya kuasa di dalam dia. Anda mau tahu bagaimana caranya menerima kuasa? 1. Miliki iman Abraham. Iman yang selalu berkata, ya Tuhan, aku percaya, aku percaya. Anda jangan pernah berkata sama Tuhan, mengapa ini terjadi? Mengapa ini terjadi? Tuhan akan berkata kepada Anda, kalau ini memang terjadi, mau apa? Saya Tuhan. Why not me? Why me? Ya why not? Gitu ya. Kenapa enggak? Seringkali kita berkata seperti itu. Tuhan punya kedaulatan yang sejati, yang mutlak. Mari kita baca kitab Mazmur. Anda yang mau bertanya-tanya, apakah Tuhan selalu dengar doa-doa saya? Mari kita baca kitab Mazmur. Ya. Kita baca Mazmur 138. Ayatnya yang ke-1 sampai yang ke-3. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku di hadapan para Allah. Aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji namamu. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setiamu. Sebab Kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Dan Engkau menambahkan kekuatan di dalam jiwaku. Saya mau garis bawahi, Tuhan dengar doa kita. Tuhan pasti dengar doa kita. Yang jadi pokok permasalahan sekarang, maukah kita mempercayai setiap janji Tuhan yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita? Mari kita baca Mazmur 139. 139. Ya, dikatakan pada ayat 13, sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib yang Kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Saya mau kasih tahu, saya pernah lumpuh. Saya pernah ke dokter. Kata dokter, saya mengalami pencepitan tulang belakang di posisi 5 atau 6, saya lupa. Itu sudah SMA. Waktu itu orang tua saya menangis-nangis. Setiap orang tua ketika anaknya sakit pasti menangis, amin. Orang tua dunia, ya kan? Kalau Abraham anaknya mau mati malah, oke Tuhan, mana? Gitu ya. Aku siapkan kayu bakar, mungkin sambil bernyanyi-nyanyi.
Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, ya kan? Tapi reaksi alami kita sebagai orang tua dunia pasti menangis. Anda tahu ini tulangnya, syarafnya terjepit. Karena tidak punya biaya operasi. Tuh syaraf yang terjepit itu masih ada fotonya. Tiba-tiba putus. Reaksi saya seperti Anda semua. Cari pendeta-pendeta yang hebat. Pendeta-pendeta yang mungkin sangat dahsyat. Punya kekuatan yang luar biasa, sekali sentuh yang lumpuh berjalan. Saya pun cari seperti itu. Gereja demi gereja saya lalui. Lompat, kamu pasti bisa. Saya ingat persis, saya duduk di depan dan seorang hamba Tuhan berkata, lompat, nggak bisa, kurang beriman, lompat lagi, nggak bisa, ini sakit. Itu saya ingat persis, dan pendetanya berkata, kalau hari ini kamu tidak melompat, maka saya berhenti menjadi pendeta. Tapi dia tidak pernah berhenti jadi pendeta. Saya tidak melompat, sakit. Saya bingung harus terjadi apa. Saya bingung. Saya pergi ke gereja satunya diolesi minyak. Kaki saya diolesi minyak. Punggung saya diolesi minyak. Kepala saya diolesi minyak. Pulang gereja saya hampir jatuh kepleset minyak. Bayangkan. Begitu banyak hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan saya. Saya cari lagi. Ada majalah. Tongkat sakti dari Kalimantan, sanggup sekali ketuk, punggung pun bisa bangkit. Wah, saya stres. Waktu itu walaupun saya tahu Tuhan Yesus, tapi saya tidak peduli. Orang sakit itu kadang lupa daratan dan lupa ingatan. Pokoknya sembuh. Betul. Saya lupa daratan, ingat lautan terus. Pokoknya saya pingin sembuh. Saya buka majalah mistik. Ya kan? Pergi perdukunan. Pak dukun, bisa nggak engkau sembuhkan saya? Bisa. Gampang. Bayar uang mahar. Berapa? Waktu itu 300.000, tapi saya nggak bodoh. Sembuhin dulu, gua bayar 2 kali lipat. Walaupun nggak ada uang waktu itu. Ya kan? Wah, dukunnya berkata, ini dikasih air gitu ya. Dia dengan sebuah keris diputer-puter di sebuah daerah di Surabaya. Gitu diputer-puter. Lalu diidoni. Buh. Itu hal yang paling tragis di dalam kehidupan saya. Saya coba minum itu. Rasanya dahsyat men gitu ya. Bukan disemprotin di botolnya untungnya ya. Bukan di airnya. Kalau di airnya mending gak sembuh. Gitu ya, seperti itu. Nah, waktu itu saya coba minum. Terjadi kesembuhan? Tidak. Orang dengan mudah menyatakan bahwa kalau kita kesembuhan psikosomatis gampang. Ya kan, orang mah itu paling gampang sembuh kalau di KKR. Kenapa? Sukacita, tepuk tangan gitu ya. Setelah itu pulang dari KKR, grok, mahnya enak. Yesus sembuhkan, memang Yesus ada campur tangan. Tetapi sebagian besar campur tangannya lebih banyak pendetanya. Ya kan, karena lebih banyak pendetanya, kesembuhan itu dari pendeta. Yesusnya dikit sekali, oleh karena itu tidak pernah sembuh. Dan hari ini saya mau kasih tahu. Anda kalau datang untuk menerima kesembuhan dari hamba Tuhan, Anda bodoh. Seperti itu ya. Dan saya mau kasih tahu bahwa Yesus yang sanggup memulihkan hidup Anda. Ketika saya lihat waktu KKR di WTC, saya ingat ada seseorang yang maju ke depan dan berkata, saya kena kanker, bukan kantong kering. Tapi betul-betul kanker. Saya berkata, maukah kamu sembuh? Dia berkata, aku percaya, aku berserah penuh. Kita doakan. Tidak terjadi apa-apa. Anda mungkin mengharapkan kejadian, kankerku tiba-tiba hilang gitu ya. Dia ada kanker di daerah sekitar dada. Begitu
seperti daging. Dia minta nomor telepon saya kasih nomor telepon saya. Dan besoknya dia bersaksi bahwa Tuhan sudah menyembuhkan saya. Terima kasih kepada Tuhan. Saya senang sekali. Dia selalu mengakhiri kata terima kasih kepada Tuhan. Tapi begitu banyak orang yang juga mengirimkan pesan waktu pelayanan radio. Bapak kan hamba Tuhan yang hebat. Kalau doa pasti didengarkan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Pendeta, saya percaya Bapak Pendeta akan dipakai Tuhan untuk memberikan kesembuhan. Orang-orang yang seperti itu saya amati, kesembuhannya cuma sementara. Hari ini, kalau saya hari ini mau bukakan kebenaran firman Tuhan, dan nanti Anda akan mengalami yang namanya pemulihan datangnya dari Tuhan. Saya mau tanya, Anda siap berubah atau tidak? Anda siap berubah atau tidak? Atau Anda hanya kepingin cuannya dari Yesus, kepingin keuntungannya dari Yesus, atau Anda betul-betul ingin mengikut Yesus? Anda pilih yang mana? Kalau Anda kepingin kejadian-kejadian kesembuhannya Anda aja salah. Anda boleh tanya adik-adik saya. Saya orangnya sifatnya sangat keras. Tuhan rubahkan saya. 180 derajat tidak, masih 150 derajat. Kadang 30 derajatnya masih kambuh di saat-saat tertentu. Tapi tidak pakai lama, besoknya sudah sadar. Tetapi itulah saya, Tuhan merubah hidup saya di dalam proses yang ajaib. Dan saya menyukai setiap proses Tuhan. Saya menyukai setiap proses yang datangnya dari Tuhan, itu begitu indah. Dan saya rindu nanti saya akan tutup ke kitab kehidupan saya dengan sebuah catatan. Yaitu Tuhan yang kasih tanda tangan. Selesai. Bukan iblis yang kasih tanda tangan. Lewat sakit penyakit, lewat kecelakaan, lewat kejadian-kejadian aneh. Dan iblis tanda tangan. Selesai. Anda mau mengakhiri hidup Anda dengan selesai dari Tuhan atau selesai dari iblis, atau Anda menyelesaikan diri Anda sendiri dengan cara bunuh diri. Aku gak kuat untuk hidup. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini Tuhan berkata, kalau Anda percaya kepada Tuhan, kejadian-kejadian ajaib akan terjadi. Hari ini juga, besok, lusa, seminggu, sebulan, tapi Anda akan mengalami, Anda akan teriak sama Tuhan, Tuhan, sungguh aku lihat prosesmu yang ajaib. Tapi maukah kamu disembuhkan terlebih dahulu? Maukah kamu disembuhkan dari kebebalan rohanimu untuk mengikut Yesus? Saya begitu banyak mendapat dari Tuhan. Seringkali saya berkata pada satu anak rohani, ayo sini. Tuhan bilang A, B, C, D, Z. Ya Kak, ya Ko, ya Pak. Lalu dia berkata, saya mau lakukan. Sungguh dia melakukan. Malam-malam saya doa tentang dia. Dan Tuhan berkata, dia tidak pernah melakukannya untuk aku. Sekalipun aku mengasihi dia, aku tidak akan pernah bisa memberkati dia secara penuh. Mengapa? Karena dia lebih mempercayai dorongan hatinya ketimbang kata-kata Tuhan. Dengarkan sekali lagi. Seringkali kita ditegur sama Tuhan. Kita gak pernah melakukannya penuh. Kita menganggap Tuhan kan penuh kasih sayang. Kita meneruskan keinginan kita. Tuhan masih sayang sama kita gak? Masih. Masih cinta gak? Masih cinta. Tapi jangan harap engkau menerima berkat-berkat yang terbaik datangnya dari Tuhan. Dan engkau gak akan pernah bisa walaupun memintanya kelak dengan air mata. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya mau bercerita tentang sebuah kisah. Tahun ini Tuhan berkata kepada saya, kamu tahu gak? Tahun ini adalah tahun pembebasan rohani buat gereja di tempat ini
buat kota Surabaya dan kota di negeri di Indonesia. Kalau kamu berseru, kita berseru bersama-sama, Tuhan akan mengadakan pembebasan buat kita. Di kitab Perjanjian Lama, Tuhan mencatat hari pembebasan, tahun pembebasan itu yaitu setiap 7 tahun. Dan 7 kali 7 tahun, itu adalah tahun Yobel. Tapi saya mau kasih tahu, sebuah peristiwa yang dahsyat akan terjadi kalau kita tahu bahwa tahun ini juga Tuhan akan memberikan pembebasan buat kita semua. Yang lumpuh akan berjalan, yang buta yang akan melihat, semua yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Asalkan kita menerima pembebasan dari Tuhan. Asalkan kita menerima betul-betul pembebasan dari Tuhan, maka kita akan mengalami kemerdekaan di dalam Dia. Anda tidak perlu lagi diperhamba oleh uang. Uang yang akan kita perhamba. Ketika Tuhan berkata, saya meninggalkan semua, hampir sudah 30% saya tidak ikut cawe-cawe lagi. Saya perintahkan kepada teman-teman, adik-adik, ayo lakukan ini. Saya orang yang sangat suka bekerja. Oleh karena itu, semenjak saya itu Tuhan sangat berkati kehidupan saya. Saya suka bekerja. Lalu Tuhan berkata, one day kamu harus stop. Dan stop itu butuh proses. Saya diproses Tuhan untuk stop. Dari 100% ikut campur, 70%, 50%, 30%. Dan suatu saat 0%. Dan saya percaya Tuhan itu adalah Tuhan yang memenuhi kebutuhan Anda. Sewaktu saya berkhotbah, saya rasakan ada yang kalian datang karena sebuah peristiwa kehidupan yang namanya duit. Ada yang Anda datang dengan sebuah peristiwa kehidupan yang namanya minta kesembuhan. Begitu banyak orang yang tidak tahu kasih karunia Tuhan. Manusia diperbudak oleh keinginannya sendiri. Manusia tidak percaya bahwa Tuhan itu sanggup memulihkan dengan caranya yang ajaib. Saya dulu seorang driver. Saya suruh seorang koki. Tapi begitu saya dipulihkan, saya tiba-tiba punya kemampuan berbisnis. Bisnis saya dulu kotor sekali. Ngomongnya marketing, super marketing. Saya bisa jual coklat menjadi harga emas. Itu kedahsyatan kata-katanya. Alias ngibul. Tapi Tuhan proses saya. Sekarang saya cuma berkata, Bu, Pak, Anda mau beli rumah, kelemahannya satu, strukturnya seperti ini. Mau beli enggak? Oh enggak apa-apa, saya mau beli. Hah? Saya bingung. Tapi ya bukan sampai rumahnya roboh, tidak. Saya ceritakan kondisinya apa adanya. Tuhan sanggup memberkati kita dengan cara yang ajaib. Ketika saya tidak punya apa-apa, ketika saya jadi sopir bemo pernah, ketika saya jadi tukang masak pernah, di waktu perkuliahan saya, dan yang terakhir, Tuhan pulihkan kehidupan saya. Sekarang saya bisa memberkati kehidupan orang tua saya. Dulu saya tidak punya rumah ngontrak, rumah adalah rumah mes dari perusahaan. Tapi sekarang puji Tuhan, adalah beberapa rumah yang dikasihi Tuhan luar biasa. Saya mau kasih tahu, kalau Tuhan bisa ubah kehidupan saya, yang mungkin jauh lebih buruk dari Anda, kelakuan saya. Apalagi Anda. Kita ini dicintai Tuhan loh. Tahu nggak di dalam firman-Nya dikatakan apa? Sebelum kamu ada di kandungan ibumu, dalam kandungan ibumu, aku mengenalmu. Aku mengerti engkau. Itu cinta Tuhan sama kita. Dan Tuhan berkata, aku menetapkan masa depan yang penuh pengharapan buat engkau. Kita mungkin punya hari-hari yang buruk. Kita mungkin punya buku-buku halaman-halaman yang buruk. Tapi Anda lupa, di depan halaman-halaman buruk itu ada kisah-kisah indah yang kalau Anda mau persilakan Yesus hadir di dalam kehidupan Anda, maka Dia akan bersama dengan Anda membuat kisah-kisah hidup Anda. Itulah kedahsyatan Tuhan.
Selalu ada pengharapan di hari esok. Selalu ada pengharapan di hari esok. Allah tidak pernah berhenti memikirkan cara untuk menolong kita. Kita yang harus lakukan percaya, berserah, menerima. Dan sebentar lagi saya mau tantang Anda semua untuk percaya kepada Yesus Kristus. Dan menjadikan dia orang yang memerintah di dalam kehidupan Anda. Dia orang yang berkuasa di dalam kehidupan Anda. Dan jikalau dia memerintah atas Anda, maka kesembuhan itu sudah tinggal tunggu waktu. Karena Allah, karena Tuhan, dia berkuasa mengendalikan tubuhmu. Dia berkuasa mengubah hidupmu. Dan akhirnya terjadi sesuatu yang luar biasa. Ada seorang stroke yang cerita kepada saya. Saya ketika terima Tuhan, saya tidak meminta kesembuhan. Saya memang layak berdosa. Saya kaget dengar kesaksian orang ini. Saya Bapak Pendeta, saya memang layak terima stroke ini itu. Bapak Pendeta, gimana tidak? Babi saya makan, anjing saya makan, kekelawar saya makan. Semuanya saya makan Bapak Pendeta, kecuali Bapak Pendeta yang tidak saya makan. Enggak, itu yang terakhir cuma bercanda ya. Dan dia berkata demikian, saya layak terima itu. Saya layak terima itu. Tapi sekarang saya mau konseling dengan Bapak Pendeta. Saya bukannya mau minta kesembuhan. Saya cuma minta didoakan supaya Yesus berkenan terima saya, ubah hidup saya tambah parah, enggak apa-apa. Yang penting Yesus berkuasa atas kehidupan saya. Saya kaget dengan orang ini. Saya kaget. Seringkali manusia egois. Kepingin cepat kaya, serakah, pakai kartu kredit. Saya tidak pernah pakai kartu kredit. Karena kartu kredit, walaupun nggak apa-apa, kan cuma buat makan. Kita makan itu untuk hidup apa hidup untuk makan sih? Cari diskonan, ya kan? Kita berburu kartu kredit untuk cari diskonan. Paling kamu kuat menghabiskan makanan itu berapa sih? Dan akhirnya kita terjebak, lupa bayar, tidak bisa bayar. Saya tidak pernah mau punya kartu kredit. Dikirimi bank, 5 bank. Ini gratis, saya kembalikan, saya potong. Saya nggak mau mencobai diri saya. Keluarga saya banyak yang kena kasus kartu kredit. Tiba-tiba bunga berbunga. Tiba-tiba 1 miliar ada. 100 juta ada. Nangis, Yesus kenapa kau izinkan ini terjadi? Ya Tuhan cuma berkata, why not? Kamu kayak gitu? Why me Lord? Why not my son? Why not my daughter? Ya kan? Karena kamu sudah melakukan apa yang kamu tabur. Kamu tuai sekarang. Tapi bapak yang stroke ini gak bilang gitu. Dia minta dikenalkan dengan pribadi Yesus. Setelah dikenalkan dengan pribadi Yesus, dia menjadi orang yang hebat. Pagi-pagi saya di SMS. Jam 3 pagi, pendeta belum doa, dia sudah doa. Bukan saya bangunkan dia yang bangunkan saya. Di SMS terus menerus, di sebuah nomor Starwan saya yang sudah punah. Gitu ya, seperti itu. Di SMS terus penerus. Ayo, saya lagi doa. Tuhan ngomong sama saya, dia bertekuk lutut. Gak bisa, kakinya gak bisa bertekuk, saya sudah bisa bertekuk lutut. Dan akhirnya apa? Terjadi mujizat. Tidak sampai 1 tahun, Bapak ini pulih seperti sedia kala. Ajaib gak? Ajaib. Ada seorang stroke, saya panggil seorang prayer di tempat ini. Dia adalah ayah dari seorang teman kita. Kita pergi ke rumah sakit. Saya berdoa, bapaknya ini belum kenal Tuhan, mau mati. Mungkin yang ikut sama saya tahu kisahnya, mau mati. Sudah jantungnya fungsinya tinggal 10%. 10% itu ya apa ya? Mungkin ngentut saja sudah langsung dut gitu ya, seperti itu. Saya nggak ngerti istilahnya gimana. Saya bingung. Saya tidak mungkin berkata bangkit dan berjalanlah. Tapi Tuhan berkata sama saya, berdoalah supaya aku memasuki dunia rohnya. Aku akan berkhotbah buat dia. Kita cuma doa.
Doa-doanya sederhana kok. Kita tumpang tangan. Mata selalu melihat kenyataan. Feeling saya mati ini pasti. Karena mata. Oleh karena itu doa harus tutup mata supaya tidak melihat kenyataan. Ya kan? Kalau Anda doa dengan membuka mata, Anda akan melihat kenyataan dan Anda semakin sulit untuk percaya. Saya tutup mata waktu itu, saya usahakan tutup mata. Karena bukan doa penyembahan. Saya kalau doa penyembahan itu buka mata supaya nggak ngantuk, supaya tidak terjadi yang namanya tertidur di dalam roh, gitu ya. Oh, saya menyembah Tuhan tuh sambil buka mata, sambil kadang membasuh dengan air supaya tetap segar. Tetapi kalau mendoakan orang sakit, saya harus tutup mata. Kalau lihat keadaannya cenderung berkata, wis, adalah doa pelepasan dia aja lah dari bumi ke sorga, gitu aja lah. Dan itu yang terjadi. Saya tutup mata Tuhan, saya gak mau lihat keadaannya. Gimana? Semuanya udah koma, biru semua. Dan akhirnya Tuhan cuma berkata, bukakan, berdoa supaya keluarganya untuk percaya kepada. Saya doakan buat adiknya. Percaya ya sama Tuhan? Ya percaya, kita doa sama-sama. Doa sama-sama. 2 hari kemudian, dia datang ke rumah saya. 2 hari. Dia cuma berkata dengan dituntun. Dia berkata saya walaupun dia sudah tua. Ada yang dahsyat. Saya waktu mimpi. Saya didatangi Tuhan Yesus. Saya teriak-teriak. Saya diinjili sama Tuhan Yesus. Dan saya bangun. Saya mau kenal Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Saya puji Tuhan. Dia diimpi hintang Tuhan. Kalau diimpi hintang saya mati pasti. Amin. Amin. Karena Tuhanlah yang sanggup memulihkan. Tuhanlah yang dahsyat yang sanggup memulihkan. Ada orang yang berkata lagi, ini saya akan tutup dengan kesaksian-kesaksian. Ada orang yang utangnya ratusan juta. Dia berkata kepada saya, sanggupkah Tuhan untuk memulihkan kondisi perekonomian saya? Saya berkata, sanggup. Tapi maukah engkau menuai bersama Tuhan perbuatanmu yang sudah kau tabur? Dia tidak mau. Saya konselingin lagi. Dan yang terakhir saya bilang kayak gini. Anda meminta Tuhan Yesus untuk menjadi pembayar hutang-hutang Anda. Anda meminta Tuhan Yesus menyembuhkan semua sakit Anda. Dia itu Tuhan Anda atau dia itu kacung Anda? Dia kaget. Saya keras kalau ngomong. Kamu tidak pernah mau dipulihkan. Kamu jangan hubungi saya karena sudah sangat mengganggu. Hampir tiap 1 jam dia SMS saya. Yesus tolong, Yesus tolong. Ya saya bukan Yesus kok gitu loh. Saya gak bisa tolong, saya bantu doain saja. Santai-santai saja saya sebagai hamba Tuhan. Tapi yang terakhir saya tidak terima. Emosi kudus saya muncul. Bapak kalau seperti itu terus, Bapak tidak akan pernah pulih. Apa yang Bapak punya? Tulis. Saya masih punya rumah. Utang Bapak berapa? 1M. Rumah Bapak kalau dijual berapa? 600. Jual. Tinggal di mana? Saya nggak mau tahu. Jual. Terus Bapak punya apa lagi? Saya punya 1 mobil. Apa mobilnya? Saya nggak bisa sebut merek, tapi mahal. Sekitar ya kelasnya kelas Jepang yang mahal. Dia jual 200 juta. Pak, sudah 800 juta. Tinggal 200 juta. Bapak punya simpanan emas kawin enggak? Enggak boleh. Ini adalah cincin pernikahanku. 2 menjadi 1. Waduh, so sweet gitu ya. Tapi Tuhan enggak butuh itu gitu ya. Seperti itu. Saya berkata, jual. Tuhan bisa gantiin dengan cincin yang lebih besar. Sebesar hula hoop kalau Bapak tobat. Akhirnya dia jual. Sekitar kalau nggak salah kurang 25 juta. Saya cuma bilang sama bapaknya, Pak masih ada yang belum dijual. Ini orang pengusaha, cengeng tapi. Apa Tuhan ingatkan saya? Jam yang Bapak pakai itu Rolex asli. Saya tidak melihatnya.
Saya gak bilang Rolex, sorry. Saya cuma dapat Bapak yang jam, sudahlah, yang Bapak punya itu asli, ya kan. Biasanya yang asli kan mahal Rolex, saya gak dapat sih, saya asal sebut saja Rolex, dia kaget. Pak, ini kebanggaan saya, ini orang sudah mau ketutup utang masih perlu kebanggaan lagi. Saya berkata, jual Bapak, jual. Saya gak tahu caranya gimana dia menjualnya, tapi masih sosok 25 juta. Dia berkata, saya sudah bangkit kembali Pak. Saya punya rumah tipe 60, saya punya sepeda motor, saya punya keluarga yang bahagia. Terima kasih kepada Tuhan, saya senang. Orang merasa bahwa sebenarnya Tuhan tuh berkata seperti ini. Aku kalau mau tolong kamu, kamu harus pasrah sama aku. Enak aja, utang gak mau bayar. Enak aja, kita datang dia masih punya rumah ratusan juta, mobil ratusan juta. Bertekuk lutut di depan mimbar dan minta emas dari sorga dilemparkan dan ada di tangannya. Dan tiba-tiba, pulih. Dan dia meminta pertamanya doa supaya orang yang menagih utang itu dilembutkan sama Tuhan. Dan Tuhan sudah melembutkannya bertahun-tahun. Saatnya Tuhan memberikan amarah yang kudus kepada orang yang memberi utang itu. Dan dia diancam untuk dipenjara. Karena sudah tipu, dia kan gironya digirokan itu selalu kosong, tidak ada uangnya. Saya cuma berkata, apa yang ada sama kamu? Tuhan bisa pakai untuk pulihkan kamu. Kita selalu berkata sama Tuhan, Tuhan aku tidak bisa. Tuhan selalu berkata, apa yang ada padamu sekarang? Mungkin Anda berkata, aku punya banyak utang kartu kredit. Tuhan berkata, kamu punya apa sekarang? Tuhan, mobil, kamu bisa naik bemo. Di bemo banyak kejahatan, kamu bisa daftar jadi supir bemo. Saya serius. Tuhan, saya punya masalah dengan utang di bank. Saya punya masalah bayar hutangmu. Tuhan akan pulihkan kamu. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mau tutup dengan sebuah ayat. Dan kita nanti akan masuk ke dalam penyembahan. Dan kita akan belajar mengerti tentang kasih Tuhan. Saya tutup dengan ayat Lukas 16. Ayatnya yang ke-15. Tidak usah dibuka, saya baca saja. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi Allah, dibenci. Apa yang dikagumi oleh manusia, dibenci oleh Allah. Tuhan tahu hatimu. Tuhan tahu hati saya. Mari kita tundukkan kepala kita masing-masing. Malam hari ini, ketika Anda mencari wajah Tuhan, kesembuhan itu sesungguhnya akan menjadi milik Anda. Karena Tuhan tahu cara yang terbaik untuk menyelesaikan semua perkara-perkara di dalam kehidupan Anda. Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat dan ajaib, yang tidak pernah berdusta. Tuhan berkata kepada saya, hari ini adalah hari pembebasan. Tahun ini adalah tahun pembebasan, di mana orang yang berseru kepadaku, engkau akan dipulihkan. Setiap orang yang datang di dalam nama Yesus Kristus, engkau akan menerima kesembuhan. Saya mau bercerita sebuah cerita yang saya ceritakan di sebuah retreat. Di sebuah retreat saya dapat penglihatan. Saya dapat sebuah vision. Begitu nyata, begitu jelas. Satu hari, tiba-tiba saya ada di sebuah tempat. Tempat itu sangat-sangat besar. Ternyata berbicara zaman di mana tahun Yobel itu terjadi, tahun pembebasan itu terjadi. Saya melihat ratusan ribu rakyat di sana. Mereka menanti datangnya tiupan sangkakala. Karena waktu sangkakala ditiup itu berarti surat-surat hutang mereka,
surat-surat penebusan mereka akan dilemparkan dari tempat yang tinggi oleh beberapa orang penguasa-penguasa dan tuan tanah. Mereka menantikan saatnya pembebasan itu tiba. Mereka sangat menantikan. Saya tidak pernah melihat penglihatan yang demikian dahsyat itu. Saya lihat tua-tua di sana berdiri semua, memegang surat-surat perjanjian yang berisi hutang-hutang mereka. Mereka pegang itu, dan mereka menanti sangkakala dibunyikan. Dan setelah sangkakala dibunyikan, surat itu dilemparkan. Dan saya melihat pemandangan yang begitu dahsyat. Ratusan ribu orang berlari dari rumahnya masing-masing pergi ke balai kota. Mereka berebutan surat penghapusan dosa itu. Mereka berlarian menerima surat penghapusan dosa itu. Sungguh saya gak pernah melihat kejadian seperti itu. Dan Tuhan berkata, hari ini bisa menjadi hari pembebasan buat engkau. Sebentar lagi ketika suara sangkakala akan dibunyikan, ketika sebentar lagi suara sangkakala rohani akan dibunyikan di tempat ini. Anda yang punya masalah, Anda yang terluka, Anda yang berbeban berat, Anda yang butuh Yesus, Anda akan terima pembebasan. Syaratnya mudah. Syaratnya mudah. Maukah engkau percaya kepadaku? Maukah engkau sungguh-sungguh yakin dan percaya kepadaku? Saya tunggu waktunya. Saya tunggu waktunya Tuhan menyatakan kemuliaannya. Sehingga ketika Anda pulang dari tempat ini, Anda bisa bawa surat pembebasanmu. Engkau merobek-robek dan berkata, cukup sudah iblis, cukup sudah. Aku tidak mau diperbudak dosa oleh engkau. Aku tidak mau diperbudak dosa dengan keinginanmu. Dan kita cuma bisa berseru betapa dahsyat dan ajaib